Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yatapi rahado gambiro vipassano anawilo ewang damani sutwana vipasidanti panditati. Para Romo, Ramani, Pacarika, Pasaka Upasika, Bapak Ibu, saudara sekalian, berbahagia pada malam hari ini kita dapat kembali melakukan perbuatan baik dalam rangka kegiatan sebulan pendalaman Dhamma. Sudah di pekan terakhir kegiatan SPD ini. Tentu semangat motivasinya untuk belajar Dhamma harus lebih giat lagi. Jangan sampai malah bosen Bante tiap malam ke wihara. Harus lebih giat lagi. Kenapa? Sebentar lagi Wesak. Hadiah terbaik yang bisa kita lakukan di saat Wesak adalah meningkatnya pemahaman Dhamma kita, meningkatnya praktik Dhamma kita. Itulah yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, orang baik, setiap orang pasti ingin menjadi orang baik. Nggak ada satupun di antara kita yang pengen disebut orang jahat. Karena ingin disebut orang baik, maka kita terkadang melakukan segala upaya agar benar-benar terlihat baik. Tapi terkadang tanpa sadar, apa yang kita lakukan untuk jadi orang baik itu justru caranya malah tidak baik. Ya, kan sering karena zamannya canggih, karena zamannya media sosial, kerap kali apa yang kita lakukan itu selalu menjadi bahan buat kita mempostingnya di media sosial. Ya, biar terlihat baik, ngasih nasi bungkus, diposting di media sosial. Kan seringkali terjadi juga ya, beberapa kasus penipuan, ngeprank dana. Ya, di kantong kresek, dibagi-bagi. Tahu-tahu isinya sampah. Kan ada yang seperti itu kan? Padahal orang sudah memuji-muji. Wah, orang baik. Wah, orang baik. Ternyata malah ngeprank. Nah, ini kita tidak bisa melihat definisi orang baik itu
hanya semata-mata melihat postingannya di media sosial saja. Kita tidak bisa semata-mata hanya menyebut orang baik itu karena dia terlihat baik di mata kita begitu saja. Kita harus melihat definisi orang baik itu dari kacamata Dhamma. Di dalam Bala Pandita Sutta disebutkan, orang baik itu punya 3 ciri. Ya, orang baik itu punya 3 ciri. Nah, coba kita perhatikan. Mungkin kita merasa, saya kan udah jadi orang baik, Bante. Coba lihat, adakah definisi merujuk kepada sutta dalam diri kita? Apa cirinya? 1, orang baik itu ucapannya baik. Ucapan yang baik itu kayak apa? Tidak berbohong, tidak menghasut, tidak memprovokasi, tidak memberikan data yang palsu. Orang baik itu tidak berkata kasar. Jadi tidak ada dari mulut orang baik itu keluar kebun binatang. Kan kadang-kadang kalau kita udah marah ya, kebun binatang suka keluar dari mulut kita. Ngatain orang yang mungkin membuat kita jengkel. Pernah Bapak Ibu sekalian keluar kebun binatang dari mulutnya? Pasti pernah ya. Nggak mungkin nggak pernah. Ya kan? Mungkin motornya di jalan kesenggol, mungkin mobilnya di jalan kesenggol, lecet sedikit, keluar langsung naik pitam, kebun binatangnya langsung keluar. Orang baik itu tidak bergosip ucapannya. Ya, ini orang baik secara ucapan. Orang baik itu perbuatan jasmaninya juga baik. Seperti apa? Orang baik yang perbuatan jasmaninya baik. Dia menghindari pembunuhan, penganiayaan makhluk hidup. Dia menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Dia menghindari perilaku seksual yang salah. Orang baik, baik secara tindakan jasmani. Orang baik yang ketiga, baik dalam berpikir. Pikiran orang baik itu isinya apa? Punya niat baik. Orang baik itu pikirannya isinya apa? Tidak serakah. Orang baik itu pikirannya isinya apa? Tidak punya pandangan salah. Inilah orang baik punya pikiran yang baik. Ya, jadi definisi orang baik itu kita lihat dari kacamata Dhamma, bukan pandangan pribadi kita. Boleh-boleh saja kita mengaku diri sebagai orang baik, tapi sesuai tidak ucapan kita, perbuatan jasmani kita, pikiran kita
dengan definisi orang baik berdasarkan Dhamma. Ya, ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di samping itu, orang baik itu juga kerap kali melakukan hal-hal yang baik. Kepada siapa? Dia kerap kali melakukan hal-hal yang baik. Di dalam Sapurisa Sutta, dari kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 5, orang baik itu kerap kali melakukan perbuatan baik kepada 5 kelompok orang. Siapa mereka? 1. Ya. Di dalam sutta ini disebutkan, orang baik itu lahir demi kebaikan, kesejahteraan banyak orang. Orang baik itu lahir demi kebahagiaan banyak orang. Siapa? 1. Orang baik itu baik kepada ibu dan ayahnya. Ya. Nah, sekarang gimana sikap kita kepada ibu dan ayah kita? Benarkah kita baik kepada mereka? Coba kita telaah. Dulu ketika kecil, siapa yang memberi kita makan? Kedua orang tua kita. Siapa yang memberi kita pakaian? Kedua orang tua kita. Siapa yang memberi kita tempat tinggal? Kedua orang tua kita. Siapa yang memberi kita pendidikan keterampilan? Kedua orang tua kita. Apapun ketika kita kecil, semua itu kita dapatkan dari kebaikan kedua orang tua kita. Nah, sekarang, sudahkah kita memberi mereka pakaian sebagaimana dahulu mereka memberi kita pakaian? Sudahkah kita memberi mereka makanan sebagaimana dahulu mereka memberi kita makanan? Sudahkah kita memberi tempat tinggal yang layak kepada kedua orang tua kita sebagaimana dahulu mereka memberi kita tempat tinggal? Sudahkah kita memberikan sarana kesehatan? Karena seiring usia tua, vitalitas semakin melemah. Maka dibutuhkan sarana kesehatan juga untuk kedua orang tua kita. Sudahkah kita memberikan semua itu kepada kedua orang tua kita? Ingat, apa yang kita dapatkan sekarang, ya, ada peran mereka. Penghasilan yang kita peroleh setiap bulan, ada peran mereka dalam mendidik kita. Ya, kan kita bisa jadi dokter. Peran siapa? Orang tua yang peduli akan pendidikan kita. Kita bisa jadi insinyur. Sarjana ini, sarjana itu. Orang tua yang berperan mendidik kita. Nah, sekarang gimana balas jasa kita kepada mereka? Ya, sebagaimana semalam sudah saya jelaskan. Kita di dalam ajaran Sang Buddha membalas budi kepada orang tua dalam 2 sisi. Mencukupi mereka dalam hal kebutuhan material, mencukupi mereka dalam hal kebutuhan spiritual. Meskipun kita tahu
Mencukupi orang tua dalam hal kebutuhan material itu tidak akan mampu membuat kita membalas jasa mereka. Tapi tetap ini perlu kita lakukan. Terlebih-lebih bila mana orang tua kita sudah tidak lagi produktif dalam mencari penghidupan, dalam pekerjaan. Ya, kalau kita merantau jauh, sekarang kan mudah komunikasi. Pagi-pagi kita bisa telepon, "Mah, Pa, sudah sarapan belum?" Siang bisa telepon, "Mah, Pa, sudah sarapan belum?" Malam bisa telepon, sudah sarapan, makan siang belum? Diem aja, nggak diralat. Ngantuk apa ya? Ya. Malam telepon lagi, "Ma, Pa, sudah makan malam belum?" Kan sekarang mudah kita mengirim makanan ya. Meskipun kita di Bali, mungkin orang tua kita di kota lain, tinggal pakai aplikasi, kirim buat mereka. Ya kan? Mau makan apa, Ma? Mau makan apa, Pa? Dulu kan kita begitu juga kan? Ketika kita kecil, orang tua suka nawarin kita pengen makan apa enggak? Mau dimasakin apa? Ya kan? Ayam betutu. Ya kan pasti orang tua menyiapkan buat kita. Nah sekarang jangan lupa kita lakukan itu untuk kedua orang tua kita. Ya, gimana Ma bajunya? Pa bajunya cocok enggak? Cukupi. Tempat tinggalnya gimana? Ya, orang tua juga di samping butuh ya sandang pangan papan kesehatan, jangan lupa juga orang tua itu juga butuh piknik. Iya, jangan dikira mereka tuh suruh nonton sinetron melulu di rumah. Ajab. Ya, nanti pola pikir mereka ngikutin sinetron ajab. Sekali-sekali diajak healing, keluar. Biar mereka juga tahu zaman itu berubah. Ya kan? Zaman itu berubah. Ini perlu kita lakukan sebagai orang baik. Menunjukkan kebaikan kita kepada kedua orang tua kita. Ya, ya kalau Bapak Ibu sebagai Buddhis, orang tuanya Buddhis, berangkatkan orang tuanya naik haji. Ya, biar mereka semakin kuat keyakinannya kepada Buddha Dhamma Sangha. Kan ada garansi kalau kita naik haji. Ya kan? Di dalam Anggutara Nikaya ada, di dalam Digha Nikaya ada. Pasaka upasika biku bikuni yang mengunjungi 4 tempat. Di sini Tathagata dilahirkan, di sini Tathagata mencapai pencerahan sempurna. Di sini Tathagata mengajar dhamma untuk yang pertama, di sini Tathagata parinibbana. Di setiap tempat itu diisi dengan perenungan luhur seperti ini, akan menuntun kita lahir kembali di alam bahagia. Ya, jadi makanya kalau kita pergi naik haji, ziarah dhamma, baik itu di India ataupun itu yang dekat-dekat. Ya, yang dekat-dekat kan mungkin besok mau Wesak, ada stupa di Pegulingan, mau puja. Fokus dulu pujanya, baru ambil gambar. Baru selfie-selfie. Ya, tujuan kita ke sana kan mau puja. Fotonya belakangan. Uploadnya belakangan, postingnya belakangan. Selesai puja dilakukan. Fokus ke tujuan utama dulu. Ya, apalagi kalau sampai kita ke India. Jangan begitu sampai Lumbini
langsung cekrek, 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 cekrek. Puja dulu, masuk ruang utama, lihat Stone Maker, telapak kaki Pangeran Siddhartha. Ya, lihat Tugu Asoka. Meskipun sudah tidak ada pucuknya, tapi masih terlihat ya detil tugunya plus prasastinya. Lihat kolam Dewi Mahamaya, ya kan? Nah, mungkin nanti juga bisa lihat wihara-wihara di sekitar Lumbini. Demikian juga di tempat pencerahan. Masuk, turun, masuk ruang utama, namaskara di depan Buddha Rupang. Keluar, cari tempat untuk melakukan baca parita ataupun meditasi. Karena ruang utama kan kecil dan umat yang datang kan banyak. Apalagi umumnya kalau kita berangkat itu di bulan November, Desember, Januari, Februari. Itu kan musim-musimnya ziarah. Umat Buddha dari seluruh dunia melakukan perjalanan dhamma di India. Jadi kadang-kadang nggak kebagian. Makanya cari tempat, muterin tempat itu. Apakah nanti di depan pohon Bodhi, di belakang candi Mahabodhi, apakah di sampingnya, ya, apakah di ruang-ruang lain yang menjadi tempat 7 minggu pertama, bisa kita lakukan di sana. Nah, orang tua kita dibawa ke sana. Ya. Jadi jangan kalah sama tukang bubur. Ya, biar mereka keyakinannya semakin kuat kepada Buddha Dhamma Sangha. Ya, jadi ini orang baik berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Nah, lalu yang kedua, orang baik lahir demi kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan istri dan anaknya. Ini sebagai pria, sebagai suami. Sebagaimana kalau kita membaca di Manggala Sutta, Putak Darasa Sanggaho, menyokong anak dan istri. Nah, sekarang bagaimana keluarganya, istri dan anaknya? Sudahkah juga dicukupi makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, sarana pendidikan anak-anaknya, sarana kesehatan keluarganya? Gimana? Diperhatikan atau tidak? Ini juga menjadi hal yang penting. Ya. Jadi harus seimbang nih, Bapak Ibu sekalian, antara perhatian kita kepada orang tua dengan perhatian kita kepada keluarga kita. Kepada istri, anak, bapak, ibu sekalian. Kan nanti kalau berat sebelah jadi sumber konflik dalam keluarga ya. Ya. Anak mama apa-apa ngadu melulu. Padahal sudah berumah tangga sekian lama. Ya. Jadi jangan sampai nanti istrinya itu Betharia Sonata. Ya, jangan sampai demikian. Ingat ya, lagunya yang itu. Jangan sampai nanti dia apa-apa ngadu sama orang tua, apa-apa ngadu sama orang tua. Sudah, pulangkan saja aku. Jadi jangan sampai demikian, harus ada kedewasaan. Ya. Harus ada kedewasaan menyikapi bila mana ada konflik dalam keluarga. Jadi jangan apa-apa ngadu sama orang tua. Makanya harus seimbang di sini dalam memberi perhatian antara kepada orang tua sendiri, orang tua pihak pasangan, plus juga kepada keluarganya sendiri. Jangan sampai nanti berat sebelah. Wah, kamu mah apa-apa ngeduluin keluargamu melulu.
keluarga saya nggak pernah diperhatiin. Jadi jangan sampai demikian. Ya, jadi harus bisa memberi perhatian yang sama kepada masing-masing pihak. Anaknya gimana? Diperhatikan. Kan kewajiban tentang hal ini sudah dinyatakan di dalam Sigala Sutta. Ada kewajiban suami kepada istri. Ada kewajiban orang tua kepada anak. Demikian pula sebaliknya. Ya, nah itu bisa dipakai dijadikan pedoman. Kewajiban ya. Namanya di dalam agama Buddha itu kewajiban, bukan hak. Kenapa? Karena kalau masing-masing pihak itu menjalankan kewajibannya sesuai dengan pedoman Dhamma, maka sebenarnya hak-hak pasangan, hak-hak anak, hak suami, hak orang tua akan terpenuhi tanpa perlu ada menuntut hak saya. Ya, nah ini. Jalankan kewajibannya. Sebagai apa kita? Oh, saya sebagai suami. Punya istri. Jalankan kewajiban suami kepada istri. Oh, saya sebagai orang tua. Jalankan kewajiban sebagai orang tua kepada anak. Oh, saya sebagai anak. Jalankan kewajibannya kepada orang tua. Ya, kan di situ ada juga. Oh, saya sebagai majikan. Jalankan kewajibannya sebagai majikan. Ini. Yang kedua, orang baik memperhatikan keluarganya, istri dan anaknya. Nah, di poin yang ketiga, orang baik itu memperhatikan kebaikan pegawainya, pelayannya. Sama seperti kepada yang lain. Ya, tercukupi enggak makanan karyawannya? Tercukupi enggak, pantas enggak, layak enggak tempat tinggal untuk pegawainya, karyawannya? Ya, tercukupi enggak sarana pakaian karyawannya, pegawainya? Tercukupi enggak sarana istirahat karyawannya, pegawainya? Ya, kan ada juga kewajiban majikan kepada pelayan. Ya, memberi upah yang sesuai. Memberikan jatah libur. Memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan. Jangan orang suruh kerja terus nggak ngasok-ngasok. Ya, kan kita bukan Jepang, bukan Belanda yang menerapkan sistem kerja paksa. Ya, kasih mereka waktu istirahat yang sesuai. Dan beri juga mereka kesempatan untuk healing juga. Jadi jangan disuruh kerja terus. Kasih mereka waktu, ajak kalau kita lagi pergi jalan-jalan. Biar mereka juga menikmati. Seperti yang kita rasakan. Ya, kan kadang-kadang tuan rumah, majikan, jalan-jalan. Pegawainya jaga rumah, nggak pernah diajak. Ajak. Ya, di wihara ada karyawan. Ya kan? Bisa diajak gantian, jalan-jalan. Dayaka kalau pergi, ajak anak-anak wiharanya jalan-jalan. Jangan suruh jaga wihara melulu. Ya, mereka juga butuh healing. Ya, mereka juga butuh. Di wihara Mendut aja bantainya suka ngajak kok anak-anak wiharanya jalan-jalan ke Pangandaran, kemana gitu. Setahun sekali itu diajak. Ya, nah kalau di sini kan banyak tempat wisata. Nah, mungkin mereka sudah bosen, bisa diajak yang di tempat lain. Ya, biar apa? Biar mereka juga ikut seneng. Biar mereka juga merasa
ada perhatian dari pengurus wihara kepada mereka. Ya, kan kadang-kadang kalau lagi hari-hari besar kan bantengnya juga mungkin lagi pergi juga ada tugas undangan. Nah kan bisa di saat itu anak wihara 1-2 hari diajak juga jalan-jalan. Ya, gantian. Nanti yang ini berapa orang di sini ya anak wiharanya? Ntar gantian. Ada 10 misalkan, 5 ajakin duluan, yang 5 jaga. Jangan semuanya diajak pergi nanti ada tamu, ada apa-apa. Ya, nanti yang hari berikutnya 5, dayakannya juga gantian yang awal. Ya, itu. Ini yang ketiga. Nah, yang keempat, orang baik itu lahir demi kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan teman-teman dan sanak familinya. Bagaimana perlakuan kita kepada teman kita, kepada sanak famili kita, kepada kerabat kita? Kan pastinya kita tidak sendiri toh. Di samping ada orang tua mungkin punya adik, punya kakak. Ya kan? Kita manggilnya paman atau bibi, ya kan? Encek atau ape atau engku. Kadang-kadang banyak panggilannya ya kan? Ada yang mungkin dalam keluarga kita panggil sipe 400. Ada yang mungkin kita panggil sape. Ya kan ada kan? Panggilan bagi masyarakat Tionghoa kan? Sipe, sape, gope. Ada itu. Ya, macam-macam. Nah, gimana perlakuan kita kepada mereka? Kalau seandainya mereka kesulitan, kita mampu. Kita boleh membantu. Tanpa mengharap gitu, dikembalikan dalam batas kewajaran. Ya, misalkan mungkin dia datang minta modal buat usaha karena lagi susah, kita kasih. Sambil kita pantau beneran buat usaha atau buat meceki. Nah, kalau buat meceki ketahuan datang lagi, ya udah jangan dikasih lagi. Nah, tapi kalau benar-benar buat usaha, ya kita wajib mensupport. Ya, kan di dalam pesan ayah Wisaka kepada Wisaka, saat Wisaka akan menikah, kan ada 10 pesan yang disampaikan. Ya kan? Nah, salah satunya memberilah kepada mereka yang bahkan tidak bisa mengembalikan. Maksudnya apa? Sanak famili. Ya, sanak famili. Kita kasih kepada mereka, kalau seandainya mereka tidak mampu mengembalikan, ya kita ikhlaskan, kita relakan. Ya. Jadi sebatas kewajaran. Jadi bulan ini datang, bulan depan datang, wah itu mah tuman. Ya, ya sebatas kewajarnya. Ya, itu. Meskipun nasihatnya demikian, ya tapi tetap kan kita juga harus punya keterbatasan. Ya, nah itu. Nah, yang terakhir, orang baik itu lahir demi kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan para samana dan brahmana. Para samana dan brahmana. Seberapa sering mereka melakukan kebajikan kepada para pertapa, kepada para biku, kepada para samanera, kepada para atasilani. Karena atasilani itu juga samana. Kan mereka melatih 8 sila. Kan di dalam sutta disebutkan Atangga Samanagata. 8 sila yang ada pada diri seorang samana. Ya. Seberapa sering mereka melakukan kebajikan kepada para pertapa. Kan kadang-kadang umat taunya dana makan, dana catu pacaya di hari Katina. Apa catu pacaya? Jubah, makanan, tempat tinggal, obat-obatan. Dana jubah setahun sekali nggak jadi masalah. Dana tempat tinggal setahun, 2 tahun, 3 tahun sekali nggak jadi masalah. Dana obat-obatan
Ya mungkin setahun sekali nggak jadi masalah. Tapi kalau dana makanan setahun sekali, tahun depan kita nggak ketemu lagi. Ya kan? Jadi harus ada perhatian juga dari para perumah tangga, upasaka-upasika, untuk secara rutin memberikan support dana makanan kepada para samana, kepada para biku. Nah kalau dana makannya setahun sekali, nah memang biku ini menunggu pohon, dikasih sajian setahun sekali. Ya, jadi jangan sampai demikian. Harus punya pengertian ya, minimal seminggu sekali, ya kan? Organisasi Buddhis yang ada di sini misalkan. Maka Budi di samping ada dana pribadi yang dilakukan, anggota-anggotanya juga digerakkan. Ya. Kadang-kadang saya perhatikan banyak mereka-mereka yang jadi tokoh umat Buddha itu jarang dana makan kepada para biku. Malah nungguin para biku selesai makan. Ya kalau datang ke wihara tuh umat-umat yang biasa-biasa, nggak jadi pengurus, nggak jadi tokoh, nggak punya jabatan organisasi Buddhis, sering dana makan. Mereka-mereka yang jadi pandita, upacarika, malah jarang dana makan. Padahal kalau ceramah, pasti ngajarinnya berdana. Sendirinya nggak pernah praktik berdana. Ya, jadi dirutinkan, misalkan secara pribadi kita dana hari apa. Secara organisasi kita dana hari apa. Jadi gantian nih misalkan, ada berapa PC Magabudi Kota Denpasar? Ada 20 orang misalkan. Gantian kan sebulan sekali jadi jatahnya kan secara kolektif berdana makan. FIB, PC, Denpasar berapa, Patria, PC Denpasar berapa. Gantian. Biar ada kedekatan juga dengan para biku di samping menjalankan kewajibannya sebagai umat Buddha. Ya, di samping menjalankan kewajibannya sebagai umat Buddha. Dan otomatis nanti kalau ketemu dapat anusasana. Ya kan? Dapat anusasana yang bisa menjadi motivasi untuk gemar berbuat baik. Yang bisa menjadi motivasi untuk menguatkan keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha. Ya, kita bisa melakukan pelimpahan jasa buat keluarga leluhur yang sudah meninggal dengan perbuatan baik yang kita buat. Ya, nah ini orang baik memberi manfaat buat para pertapa dan brahmana. Nah Bapak Ibu sekalian, kebaikan itu menjadi kunci keberhasilan. Kebaikan itu menjadi kunci kesuksesan. Ya, coba kalau kita lihat riwayat Bodhisatta, perjuangan beliau mencapai pencerahan. Dari apa bisa direalisasikan? Dari segala perbuatan baik yang dibuat, ya kan? 10 parami dalam 3 tingkatan. Ya kan? Parami yang biasa, parami yang menengah, parami yang luar biasa. Parami yang biasa, berdana misalkan secara materi. Parami yang menengah, berdana organ tubuh. Parami yang luar biasa, berdana hidupnya sendiri. Sehingga apa? Dari perbuatan baik inilah keberhasilan itu dicapai. Kesuksesan itu diperoleh dari usaha baik yang dibuat. Ya. Nah, di dalam Biasana Sutta, Sang Buddha menjelaskan ada 5 macam keberhasilan. Apa saja? 1. Nyati sampada. Keberhasilan dalam hal sanak keluarga. Seperti tadi sudah disampaikan, kan keluarga itu nggak sendiri ya.
kita punya sepupu, kita ke atas punya koko cici, kita ke bawah punya adik dan sebagainya. Orang tua kita juga demikian. Nah, keberhasilan dalam sana keluarga ini berhasil dari sisi material, berhasil dari sisi spiritual. Ya. Jadi secara kebutuhan sehari-hari, makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya itu tercukupi, terpenuhi. Kemudian secara spiritual juga maju, rukun, tidak ada keributan dengan sanak keluarga lainnya. Kan kadang-kadang materialnya cukup, tapi ternyata secara spiritual lemah. Apa? Ribut satu sama lain. Ya, kan ada kejadian-kejadian seperti itu ya. Nah, makanya di sini nyati sampada adalah keberhasilan dalam hal sanak keluarga. Finansialnya terpenuhi, tercukupi, secara spiritual, batinnya maju, bisa menjaga kerukunan dalam keluarga. Ya, lebih-lebih kalau seandainya itu kakak beradik, jangan sampai nanti malah berselisih. Kan nanti kalau kakak beradik dalam rumah berselisih, orang tua juga kan ikut malu. Ya kan? Otomatis jadi beban pemikiran orang tua. Gara-gara anak-anaknya pada kelahi, pada tidak cocok, pada tidak akur, pada berantem. Ya, ini makanya tidak cuma semata-mata mengedepankan material, finansial, tapi juga bagaimana spiritual. Orang yang spiritualnya maju kan tidak senang mencari keributan. Ya kan? Orang yang spiritualnya maju justru senang mencari kedamaian. Nah, lalu yang kedua adalah boga sampada. Keberhasilan dalam kekayaan. Punya apa kita? Tercukupi enggak? Terpenuhi enggak? Ya enggak haruslah di rumah itu ada Rubicon. Percuma ada Rubicon kalau dari hasil ngemplang pajak misalkan. Ya kan? Dari hasil penggelapan misalkan. Ya, enggak perlu. Ya, yang penting ada kendaraan ketika kita mau bepergian. Baik itu yang mewah maupun yang biasa. Ya, kan nggak harus toh. Justru kalau sekarang kita suka pamer, kan itu menjadi sumber bahaya ya. Apalagi kalau kita pejabat publik. Ya, flexing-flexing itu kan bahaya. Ya, memang sekarang itu kadang-kadang kan orang senangnya flexing. Hati-hati loh, mengundang bahaya itu. Baca berita nggak? Ya kan, pejabat flexing. Ya kan kemarin sempat ramai ya, ibu-ibu yang pakai sanggul tinggi itu. Jadinya perhiasan semua. Sekarang kan jadi kalem. Gara-gara flexing, pengen pamer ternyata malah berujung panggilan KPK. Ya, hati-hati, kita bisa mengundang celaka jika demikian. Nah, yang penting itu intinya adalah kepuasan. Karena seberapapun besar materi yang kita miliki, kalau tidak ada kepuasan, kita akan terus mencari. Harus ada batas kecukupan kita. Makanya kadang-kadang ada istilah, kalau orang miskin kan suka berpikir besok makan apa. Ya kan? Tapi kalau orang kaya, ada yang berpikir besok makan siapa.
Ya, jadi jangan sampai kita menjatuhkan usaha orang lain hanya semata-mata demi memuaskan keinginan kita yang tidak pernah tercukupi. Memang keserakahan kita tuh tidak ada batasnya Bapak Ibu sekalian. Di dalam Samyutta Nikaya kan Sang Buddha menyatakan, kalau seandainya ada dua gunung, kedua gunung itu terbuat dari emas, itu tidak akan mencukupi keserakahan setiap orang. Ya, makanya di sini harus punya santuti, kepuasan. Dan kita harus ingat apa? Keberhasilan materi yang kita dapatkan tidak lepas dari buah kebajikan yang masak. Makanya kita harus kembali lagi berbuat baik kepada para pertapa dan brahmana. Tapi bukan sebagai pencucian uang dananya, ya. Tapi benar-benar itu adalah dana yang didapat dari keringat kita, dari jerih payah kita. Ya, nah itu. Kemudian arogya sampada, keberhasilan dalam hal kesehatan. Nah, sekarang kan kita ya meskipun WHO sudah mencabut darurat pandemi Covid, tetap kewaspadaan itu harus ada untuk mencegah penularan penyakit baik itu Covid maupun yang lainnya. Ya, meskipun sudah diizinkan lepas masker, tapi ada saat-saat tertentu kita harus tetap masih pakai masker. Ya, seperti naik pesawat kan masih diwajibkan pakai masker. Ketika kita berada di ruang ber-AC, kita masih perlu pakai masker. Kenapa? Karena udaranya kan muter di situ. Ya, ya kalau kemarin selama pandemi kan orang batuk lebih ditakuti daripada orang, ya kan? Ya, orang batuk lebih ditakuti. Pokoknya kalau udah wah, Covid nih. Nah, kalau kita ingin berhasil dalam hal kesehatan, maka kita juga harus menjaga pola makan, pola hidup. Ya kan? Pola hidup. Istirahat kita cukup enggak? Jadi jangan sampai setiap malam begadang terus. Ya, kan itu menjadikan diri kita menjadi tidak sehat. Kalau kita bekerja ya oke lah, malam dijadiin siang, siang dijadiin malam. Untuk waktu tertentu kan, nggak selamanya kan. Tapi kalau tidak ada pekerjaan, ya kita harus beristirahat yang cukup. Ya, tidur, ya kalau udah umur-umur kan kadang 6 jam cukup ya. Pak Oscar berapa tidur? Berapa jam? 6 jam cukup ya? Saya kadang tidur itu 5 sampai 6 jam lah. Karena udah kebiasaan kadang-kadang tidur malam. Malam kan kadang-kadang, wah, mau ceramah apa lagi? Kan kudu riset. Ini bawa contekan ini hasil riset ini. Jangan dikira ini karangan biasa. Ini hasil riset. Boleh. Kalau ulangan, nggak boleh bawa catatan. Kalau ceramah, boleh bawa catatan. Ya, nah, ini hasil riset. Seperti besok kan mau Wesak. Temanya apa? Apa tema Wesak? Nah, memperkokoh moral, membangun keutuhan apa kedamaian? Kedamaian bangsa. Nah, ini kan perlu riset lagi. Ya, saya masih sampai tanggal 31 di sini. Baru pulang. Masih muter 4 wihara lagi ini. Pulang nanti pasti kan udah 3 hari lagi Wesak. Ya kan? Riset lagi. Apa sutanya? Cari-cari lagi. Jadi jangan dikira jadi biku itu nggak belajar, belajar. Jangan dikira jadi biku itu enak.
Kadang umat mikirnya, enak ya jadi Bante, jalan-jalan melulu. Orang SPD-an aja dikira jalan-jalan. Tiap malam ceramah emang nggak mikir, ya kan? Ceramah tuh mikir. Tadi saya belum bikin kutipan Dhammapada. Tadi saya cari-cari buku Dhammapada di dalam kuti nggak ada di lemari yang kaca itu. Saya keluar, lemari di sini dikunci. Lemari di sini dikunci. Hanya saya buka-buka laci. Ternyata ada Dhammapada itu, laci yang plastik yang ada di dalam kuti. Ternyata ada Dhammapada, tertumpuk dengan bekas-bekas bungkusan parcel. Saya buka lagi, saya riset lagi. Ya, apa yang cocok nih kutipannya? Ya kan kita harus nyambung ya kan. Jadi jangan sampai kutipannya apa, isinya apa nggak nyambung nanti. Ya, nah kita bicara lagi kesehatan. Jadi kalau biku tidur malam tuh kadang-kadang riset buat bahan ceramah. Saya nggak suka main game terus terang. Saya nggak suka main game. Kalau media sosial saya masih suka lihat, tapi buat pengetahuan. Ya, makanya kadang-kadang kalau saya ceramah, saya ngomong begini, umatnya masih pada bengong. Berarti belum connect dengan update berita yang terbaru. Saya masih buka media online, karena kan sekarang udah jarang ada koran. Mau nggak mau saya baca media online beberapa media buat nambah pengetahuan, wawasan, apa yang sedang terjadi di dunia, apa yang terjadi di lokal, regional, apa yang terjadi di negara ini. Kan harus tahu juga kan, ya. Seperti tahun depan kita tahun politik, kan kita juga harus punya kepedulian terhadap bangsa, ya kan? Dengan menjaga keutuhan bangsa. Salah satunya dengan apa? Kalau dapat berita hoax, jangan disebarin. Ya kan? Banyak ini kan dari apa istilahnya eh, pesta politik 5 tahun lalu kan kencang sekali kan hoaxnya menyebar ya kan. Nah makanya kalau kita sebagai umat Buddha juga harus peduli. Kalau dapat berita hoax jangan langsung disebarin. Jangan mentang-mentang kita ada di grup, begitu kita dapat berita hoax langsung kita sebar lagi di grup. Celaka. Ya. Nah, update info berita. Jadi tahu. Nah, lalu pola makan juga harus dijaga. Untuk apa? Mendapatkan keberhasilan dalam kesehatan. Nah, kalau sekarang makannya sembrono, ingat ya, ini rata-rata kan sudah 30 ke atas. Ya kan? Ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Kalau kita cek lab darah, pasti sudah punya bintang. Ada yang nggak punya bintang? Yang udah umur-umur 40? Ada bintangnya nggak? Ada nggak bintangnya? Punya ya? Ada. Apalagi kan kalau setiap hari di Bali ini kan rata-rata beguling melulu. Pasti bintangnya banyak. Saya aja bintangnya 5 loh. Jenderal besar itu kalau di TNI. Ya, jenderal besar itu kalau di TNI bintang 5 itu. Padahal makan saya nggak sembarangan. Jaga makan. Kita harus tahu kondisi badan kita seperti apa sekarang. Jadi jangan sembrono. Ya, Bante Cira suka cerita kok kenapa dia mengalami stroke. Jangan sampai menyesal belakangan. Ya motivasi seperti itu.
kemarin kan saya undang untuk ngajar Atas Silani, saya undang untuk ngajar Pak Baja. Di depan peserta tuh beliau suka cerita, kenapa beliau sampai seperti itu. Tapi semangat tetap, ya. Pesertanya saya ajak kemah di air terjun. Jarak tenda ke air terjun jalan kaki 1 kilo, Bante Cira 2 kali balik. 2 kali balik kan berarti 4 kilo. Masih kuat. Cuma memang harus dipegangin sama anak pelihara. Beliau suka cerita, jangan sampai kayak saya ngalamin kayak begini. Gara-gara apa? Gak jaga makan. Ya, kan beliau suka cerita di Batu Riti dapat duren. Plus teri. Teri yang di Bali kan suka ada ya, teri tepung itu ya dijadiin satu ya. Sebenarnya waktu jadi Samanera juga beliau itu sudah tensinya tinggi. Begitu ke Singaraja dapat sioba, cocok itu. Temennya darah tinggi itu. Ya, habis makan siang kan muntah-muntah. Makanya harus dijaga. Ya, jaga makan. Kita harus tahu batas saat ini apa yang boleh kita makan dalam batas kewajaran. Ada yang kita suka, boleh ambil secukupnya, jangan berlebihan. Jadi jangan sampai apa yang kita makan itu memicu potensi penyakit yang sudah ada menjadi jadi. Kan ada Bante senior yang mengatakan, kalau sekarang kita menjaga mulut, maka waktu makan kita akan lebih lama. Kalau sekarang kita tidak menjaga mulut, apa yang masuk ke mulut kita, semua kita masukin. Waktu makan kita jadi pendek. Ya kan? Kalau kita ada pantangan, umur kita jadi panjang. Tapi kalau kita nggak pantang, mumbul sudah menanti. Ya, ini keberhasilan dalam kesehatan bisa kita dapatkan dengan menjaga pola hidup dan pola makan. Olahraga juga jangan lupa. Ya, olahraga juga harus seimbang juga. Nah, itu. Nah, kemudian keberhasilan dalam hal kemoralan. Sila Sampada. Makanya seperti semalam saya sampaikan, sila ini harus ditingkatkan. 5 sila, 8 sila, 10 sila, 227 sila. Terus ditingkatkan. Biar apa? Biar kita mengalami perkembangan kemajuan batin. Karena sila itu menjadi dasar keberhasilan kita dalam samadhi. Di dalam Mahaparinibbana Sutta, Sang Buddha menjelaskan, ini sila, ini samadhi, ini panya. Sungguh besar pahala dan kemajuan jika samadhi dikembangkan atas sila yang baik. Sungguh besar pahala dan kemajuan jika kebijaksanaan dikembangkan atas samadhi yang baik. Ya kan? Sila menopang samadhi, samadhi menopang panya. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, makanya kenapa kita ini harus berupaya meningkatkan latihan kemoralan kita. Ya, kan sebagaimana tema Wesak tadi sudah disebutkan, memperkokoh sila, membangun kedamaian bangsa. Ya seperti tadi, kalau orang punya sila yang baik, dia tidak akan berpikir jelek. Orang punya sila yang baik, dia tidak akan berucap jelek. Kalau orang punya sila yang baik, dia tidak akan berperilaku jelek. Ya, kan sebenarnya kedamaian itu terkoyak karena orang pikirannya jelek, ucapannya jelek, perbuatannya jelek. Ya kan? Kasus-kasus misalkan ada tawuran. Ya kan? Dari mana? Ucapannya nggak dijaga, saling ngejek. Kan banyak terjadi. Ya kan?
kasus tawuran. Dari mana? Tangannya nggak dijaga, mengambil barang milik orang lain. Ya, makanya di sini kalau kita punya sila yang baik, itu tanda kita juga mengalami keberhasilan. Dan yang terakhir adalah keberhasilan dalam pandangan. Diti sampada. Pandangan kita harus benar. Memahami hukum karma. Memahami juga 4 kebenaran mulia. Kita memahami hukum karma, sadar, paham, pandangan kita benar. Setiap perbuatan yang saya lakukan, baik ataupun buruk, kembali lagi kepada saya. Sadar kita memahami bahwa kehidupan ini tidak luput dari kondisi ada duka, sebab duka, lenyapnya duka, jalan untuk melenyapkan duka. Duka muncul karena ada sebabnya. Apa? Keinginan. Keinginan itu bisa dilenyapkan. Ada jalan untuk melenyapkannya. Ini juga satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, jangan kita itu menyampaikan, Bapak Ibu saudara sekalian, Sang Buddha menyatakan hidup ini adalah penderitaan. Selesai. Sabe sata bawantu sukitata. Nggak ada solusi. Ini satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Kalau kita menyebut 4 kebenaran mulia, jangan cuma satu. Nggak laku agama Buddha. Orang akan melihat pesimis sekali jadi umat Buddha. Ya, tapi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita harus menyampaikan semua ini. Kenapa? Karena semua ini adalah realitas. Ya, sekarang Bapak Ibu mengalami duka nggak? Duka nggak? Hah? Duka kan ya? Apa? Kaki kesemutan. Kelamaan bantai ceramahnya. Ya kan? Mengalami duka. Diterima atau enggak? Terima. Karena orang yang menerima duka itu akan lebih bahagia. Ya kan? Kan lebih bahagia. Kan di dalam sutta itu dijelaskan Dhamma Cakkappavattana Sutta. 3 tahap, 12 segi pandangan. Duka itu sebagai realita, duka itu harus dipahami, duka itu telah dipahami. Iya. Sebab duka sebagai realita, keinginan itu ada, bukan sesuatu yang tidak ada. Ya kan? Harus dilenyapkan, telah dilenyapkan. Ya. Lenyapnya duka sebagai realita ada. Harus dicapai, telah dicapai. Jalan mulia berunsur 8 yang menuju pada padamnya duka. Realita, kenyataan, kebenaran harus dikembangkan, telah dikembangkan. Ya, jadi pahami kalau sekarang kakinya kesemutan, wajar. Kenapa? Saya duduk sila kelamaan. Kenapa? Gara-gara bantai ceramahnya juga lama. Enggak ya, pahami karena saya punya badan. Jangan nyalain saya loh, nanti kebenciannya muncul. Ya, pahami karena saya punya badan, maka saya mengalami penderitaan. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian, keberhasilan dalam pandangan. Nah, dari 5 macam keberhasilan ini, 2 yang terakhir itu yang paling tinggi. Keberhasilan dalam kemoralan, keberhasilan dalam pandangan. Ya, makanya kita harus tingkatkan keberhasilan kemoralan kita dan juga keberhasilan pandangan kita. Yang terakhir, sebagai penutup, dengan membangkitkan keyakinan. Ini ada di Kula Sutta, masih Anguttara Nikaya kelompok 5. Dengan membangkitkan keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha, ini akan menuntun kita mengarah ke alam surga. Buahnya, pahalanya. Ya, di dalam Digha Nikaya disebutkan
Orang yang mengenal dhamma tidak akan jatuh ke alam sengsara setelah kematiannya. Ia akan memenuhi tubuh surgawi. Garansi masuk surga ada dalam agama Buddha. Orang yang mengenal Dhamma tidak akan jatuh ke alam sengsara. Setelah kematiannya, ia akan memenuhi tubuh surgawi. Garansi masuk surga ada dalam agama Buddha. Jangan dibilang enggak ada. Ya. Dan banyak kan surganya dalam agama Buddha, kita bebas memilih. Dari mana? Garansi tidak ada yang tidak pakai syarat. Semua garansi ada syaratnya. Ya kan? Beli handphone ada garansinya enggak? Beli kulkas ada garansinya enggak? Beli mobil ada garansinya enggak? Ada ya. Garansinya ketentuan kita apa ketentuan perusahaan? Perusahaan. Ya kan? Nah, garansi masuk surga dalam ajaran Buddha akan berlaku sesuai dengan ketentuan Dhamma. Apa? Poin-poin tadi itu. Keberhasilan sila, keberhasilan pandangan, itu bisa menuntun kita lahir kembali di alam bahagia. Ya. Lalu memberikan penghormatan, akan memberi pahala, kita akan lahir dalam kondisi memiliki derajat yang tinggi. Ya. Jadi kan sudah tahu ya, Bante, kehidupan akan datang, pengen jadi anak raja, pengen jadi anak presiden. Suka memberi hormat. Bukan tanpa sebab. Berderajat tinggi itu karena memberi hormat. Mungkin pengen jadi cokorde kalau di Bali. Ya, pengen jadi Ida Ayu Komang. Ya. Dari mana? Suka memberi hormat. Berendah hati dalam hal ini. Nah, kemudian tidak kikir, tidak pelit. Akan memberi pahala, kita berpengaruh besar. Ya. Jadi dalam pergaulan itu kita bakal banyak pengikut. Kalau kita royal, suka bagi-bagi. Ya, tidak pelit. Kemudian yang keempat, berdana. Memberi pahala, kita bakal berkekayaan besar. Dan yang terakhir adalah mendengar dhamma. Memberi pahala, kita akan memperoleh kebijaksanaan. Ya, makanya seperti semalam saya provokasi untuk rajin ke wihara. Provokasinya bagus. Ya kan? Jangan bilang yang penting berbuat baik. Ke wihara juga perlu. Kenapa? Biar perbuatan baiknya terarah. Jadi nggak asal berbuat baiknya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi keberhasilan yang tertinggi adalah keberhasilan dalam hal menjaga, melatih moralitas. Dan juga pandangan. Maka dari itu, moralitas akan semakin meningkat, pandangan kita akan semakin lurus, semakin benar dari pemahaman-pemahaman dhamma yang kita dapatkan setiap kali kita ke wihara. Tingkatkan terus hal ini. Di dalam Dhammapada disebutkan, yatapi rahado gambiro, vipassano annawilo, ewang dhammani sutwana, vipasidanti pandita. Bagaikan danau yang dalam, airnya bersih dan tenang. Demikian pula batin orang bijaksana. Menjadi tenang dan tentram karena mendengarkan dhamma. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Sabe, Sata, Bawantus Kitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.